Perkenalkan, nama saya Bilqis Asilia Yasmin Haurani dengan akhiran NPM 366. Perkenalkan, nama saya Erda Amalia Iftul Marata dengan nomor NPM 240130194. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra dengan NPM 240130100421. Dan saya Teresia Mjasibuan dengan NPM akhiran 360. Perkenalkan, nama saya Ruth Marta Marcelina Nenggolan dengan NPM 240130110. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya KJ Siagian dengan nomor NPM terakhir 293. Halo, perkenalkan saya Teresia Mjasibuan dengan NPM akhiran 360. Jadi kali ini saya bakal jelasin tentang deskripsi kegiatan daripada sistem akuntansi penerimaan kas. Di mana kegiatan ini adalah kegiatan ketika pembeli itu memilih sesuatu barang, kemudian dia membeli barang tersebut dan harus melakukan pembayaran atau membuat pembayaran sebelum barang tersebut diserahkan oleh si penjual atau si perusahaan kepada pembeli tersebut. Kemudian setelah itu si penjual atau perusahaan baru boleh menjurnalkan tentang penjualan tersebut atau penerimaan uang seharga nilai pembayaran yang dilakukan si pembeli tadi. Oke, di mana ada dua sumber utama daripada penerimaan kas ini, yaitu penjualan tunai dan juga penerimaan piutang. Jadi kita fokusnya kali ini adalah penjualan tunai. Oke, di mana penjualan tunai ini ada dua yang harus dilakukan setelah terjadi penjualan tunai. Di mana ketika penerimaan kasnya itu tunai, maka si pihak perusahaan ini harus langsung menyetorkannya ke bank. Dan saat dia menyetorkan ke bank, dia harus melibatkan pihak lain selain kasir untuk internal check. Jadi yang kedua itu ada penerimaan kas kredit mengguna kas dengan penggunaan kredit card, di mana kita melibatkan bank penerbit dari kartu kredit tersebut untuk pencatatannya bakal nanti di jurnal. Oke, kali ini kita bakal bahas satu persatu tentang sistem penerimaan kas dari penjualan. Di mana yang pertama itu penerimaan kas dari over the counter sales, di mana perusahaan bakal menerima kas dalam berbentuk uang tunai atau mungkin cek pribadi atau personal check atau langsung dari kartu kredit atau debit sebelum diserahkan barangnya ke si pembeli. Di mana prosedur ini meliputi pertama yaitu si pembeli ini memesan langsung barang ke wiraniaga atau sales di bagian penjualan. Kemudian yang kedua itu bagian kasa atau kasir bakal menerima pembayaran. Ketiga, bagian penjualan memerintahkan pengiriman untuk menyerahkan barang ke pembeli. Keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang. Kemudian bagian kasa menyetorkan kas yang tadi diterima ke bank. Kemudian yang terakhir itu bagian akuntansi mencatatkan pendapatan di jurnal penjualan dan penerimaan kas di jurnal penerimaan kas. Oke, selanjutnya yang kedua sistem penerimaan kas dari penjualan itu menggunakan COD sales, di mana COD ini cash on delivery ini adalah transaksi yang melibatkan kantor pos atau perusahaan angkutan umum atau sendiri dalam angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan tersebut, di mana COD sales ini merupakan sarana memperluas daerah pemasaran dan memberi jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. Jadi, semisal dilakukan melalui kantor pos, maka prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Kemudian, setelah itu penjual bakal ngirimin barang melalui kantor pos dengan mengisi formulir COD sales. Kemudian yang ketiga itu kantor pos bakal ngirim barang dan formulir COD sesuai instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Ini bakal disesuaikan dari mana asal kantor posnya, mereka dari satu kantor pos yang sama atau dari dua kantor pos yang berbeda. Kemudian yang keempat itu kantor pos penerima. Jadi pada saat barangnya diterima, diterima barang,
maka akan diberitahukan kepada si pembeli bahwa barangnya itu sudah sampai, barang pesanannya itu sudah sampai. Kemudian yang kelima itu si pembeli ini bakal membawa surat panggilan yang setelah diserahkan dari si kantor pos itu untuk mengambil barang, namun melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barangnya akan diterima di kantor pos itu. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, kantor pos bakal memberitahu kepada penjual bahwa dia telah menerima kas sejumlah dengan penjualannya tadi, dan dia akan menyerahkan kasnya itu melalui penggunaan formulir yang sudah diberikan. Oke, yang ketiga itu adalah penerimaan kas dari credit card sale, di mana kartu kredit ini menjadi sarana pembayaran bagi pembeli, baik dalam over the counter sale maupun penjualan yang pengirimannya dilaksanakan dengan COD sale, baik dari kantor pos ataupun angkutan umum atau angkutan pribadi, di mana pembeli ini bakal memberikan persetujuan tertulis penggunaan kartu kredit dalam pembayaran harga sesuai dengan harga barang yang telah dipilih atau bakal akan dibeli. Kemudian sehingga ini bakal memungkinkan perusahaan untuk melakukan penagihan sejumlah harga barang kepada bank atau perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Jadi kartu kredit ini digolongkan menjadi 3, yaitu kartu kredit bank atau bank cards, kemudian kartu kredit perusahaan atau company cards, dan yang terakhir itu kartu kredit bepergian atau dan hiburan atau travel and entertainment card, di mana kartu kredit bank ini itu diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya ini sih Visa atau Mastercard. Kemudian perusahaan penjual itu bakal menukarkan kopi credit card sales slip untuk mendapatkan uang sesuai dengan penjualannya. Kemudian bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan itu akan membayarkan kepada si perusahaan, dan juga bank dengan lembaga keuangan bersangkutan bakal melakukan penagihan per bulan, penagihan bulanan atau penagihan rutin yang dilakukan kepada si pembeli tadi, dimana ini penerbit kartu kredit, kemudian pemegang kartu kredit atau si pembeli tadi dan si penjual ini, hubungan dari ketiganya ini disebut sebagai merchant, dimana si mereka ini mendapatkan tujuannya masing-masing. Penerbit kartu kredit itu mendapatkan fee dari kartu kredit, kemudian si pemegang kartu kredit ini bakal bisa belanja dari penggunaan kartu kredit dengan gampang. Kemudian untuk si penjual, dia bakal mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Kemudian untuk menjurnalkannya ini, ketika perusahaan saat si pembeli itu melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, mereka akan menjurnal sebagai berikut: piutang kartu kredit, kemudian beban kartu kredit pada PPN keluaran dan penjualan kartu kredit. Kemudian ketika si pembeli akan melakukan ketika si penjual bakal melakukan pelunasan, kenapa kita katakan si penjual? Karena ini kaitannya adalah antara si penjual dengan si penerbit kartu kredit, baik lembaga keuangannya atau perusahaannya maupun bank. Mereka akan menjurnalkan sebagai kas pada piutang kartu kredit. Kemudian yang kedua itu adalah kartu kredit perusahaan, di mana perusahaan tertentu itu membuatkan kartu kredit untuk pelanggannya, namun kartu kredit ini hanya bisa digunakan ketika ini membeli di perusahaan penerbit tersebut. Dan sama seperti yang tadi, ini tiap bulannya bakal ditagih sesuai dengan nominal yang dibelanjakan. Kemudian yang terakhir adalah kartu kredit bepergian dan hiburan atau travel and entertainment cards, di mana ini biasanya digolongkan seperti American Express, Diners Club, ataupun Carte Blanche. Ini biasanya digolongkan ke dalam travel and entertainment cards karena umumnya kartu-kartu ini biasanya digunakan dalam bisnis restoran, hotel, ataupun motel. Jadi tapi banyak juga toko-toko yang bakal nerima kartu-kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran. Jadi perusahaan penjual menggunakan kartu kredit dari transaksi penjualannya dengan menerbitkan kartu kredit tersebut.
Selanjutnya fungsi yang terkait, yang pertama ada fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Selanjutnya informasi yang diperlukan oleh manajemen, yang pertama jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan, yang pertama faktur penjualan tunai, pita register kas, credit card sales slip, bill of lading, faktur penjualan COD, bukti sektor bank, dan rekapitulasi beban pokok penjualan. Lalu selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan, yang pertama jurnal penjualan, yang kedua jurnal penerimaan kas, yang ketiga jurnal umum, yang keempat kartu persediaan, dan yang terakhir kartu gudang. Kemudian ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada prosedur order penjualan. Nah, dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas, dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Yang kedua ada prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Yang ketiga ada prosedur penyerahan barang, di mana dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat ada prosedur pencatatan penjualan tunai. Nah, dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Yang kelima ada prosedur penyetoran kas ke bank. Nah, sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Yang keenam ada prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Yang ketujuh atau yang terakhir ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Nah, dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Kemudian ada unsur pengendalian internal dibagi menjadi tiga, yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Yang pertama yaitu organisasi. Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, unsur pokok pengendalian internal dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Nah, fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dan penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek. Fungsi penjualan berada di tangan bagian order penjualan dan fungsi kas berada di tangan bagian kasa. Penerimaan kas yang dilakukan oleh bagian kasa akan dicek kebenarannya oleh bagian order penjualan, karena dalam sistem penjualan tunai transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai tidak akan terjadi tanpa diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh bagian order penjualan. Yang kedua ada fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Berdasarkan unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan kata lain, suatu sistem yang menggabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, akan membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dan mengubah catatan akuntansi yang menutupi kecurangannya yang dilakukannya.
Yang ketiga, ada transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut, akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. Lalu ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, ada penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Nah, transaksi penjualan tunai dimulai dengan diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Dengan formulir ini, fungsi penerimaan kas akan menerima kas dan fungsi pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sah, yang dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas untuk menerima kas dari pembeli dan menjadi perintah bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli setelah harga barang dibayar oleh pembeli tersebut, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, ada penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari pembeli, fungsi tersebut harus membubuhkan cap lunas dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Dengan cap lunas dan pita register kas tersebut, dokumen faktur penjualan tunai dapat memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang ketiga ada penjualan dengan kartu kredit. Bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Masalah yang dihadapi oleh merchant dalam perjualan dengan kartu kredit dari bank adalah penentuan bonafiditas pemegang kartu kredit dalam sistem kredit. Dalam sistem online, merchant dilengkapi dengan suatu alat yang dihubungkan secara online dengan komputer bank penerbit kartu kredit. Otorisasi diperoleh merchant dengan cara memasukkan kartu kredit pelanggan ke dalam alat tersebut. Dengan alat ini, merchant terhindar dari kemungkinan ketidakbonafitan pemegang kartu kredit. Jika bukan sistem online yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pemegang kartu kredit yang tidak bonafit, bagian kasa harus meneliti apakah nama pemegang kartu kredit tercantum dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit secara berkala. Yang keempat, ada penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Nah, cap sudah diserahkan yang dibubuhkan oleh fungsi pengiriman pada faktur penjualan tunai membuktikan telah diserahkannya barang kepada pembeli yang berhak. Dengan bukti ini, fungsi akuntansi telah memperoleh bukti yang sah untuk mencatat adanya transaksi penjualan tunai dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun hasil penjualan. Kemudian transaksi penjualan tersebut juga dicatat dengan mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang. Yang kelima, ada pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus diserahkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sah atau valid. Catatan kevalidan dokumen harus sumber dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap yang telah diotorisasi oleh penjabat yang berwenang. Dalam sistem penjualan tunai, pencatatan mutasi piutang harus berdasarkan pada faktur penjualan tunai sebagai dokumen sumber dan pita register kas sebagai dokumen pendukung. Yang keenam, ada pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi kewenangan untuk melaksanakannya. Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Sehabis karyawan tersebut memutakhirkan atau mengupdate catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber, ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya pengubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal tersebut. Dengan cara ini, maka tanggung jawab atas pengubahan catatan akuntansi dapat dibebankan kepada karyawan tertentu, sehingga tidak ada satupun perubahan data yang dicantumkan dalam catatan akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan. Pencatatan ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara membubuhkan tanda tangan dan tanggal pencatatan ke dalam dokumen sumber
Kemudian pencatatan ke dalam kartu persediaan ditoleransi oleh bagian kartu persediaan dan biaya dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen atau faktur penjualan tunai. Kemudian ada praktik yang sehat. Yang pertama, ada faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Dan dalam organisasi, setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapat otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi dari yang berwenang tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangannya pada formulir. Dengan demikian, untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai media untuk otorisasi terjadinya transaksi tersebut. Yang kedua, ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya, di mana penyetoran segera di seluruh jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank akan menjadikan jurnal kas perusahaan dan yang dapat diuji ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum dalam rekening koran bank. Jika kas yang diterima setiap hari disetor ke bank seluruhnya pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya, bank akan mencatat setoran tersebut dalam catatannya akuntansi. Yang ketiga, ada penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern, di mana penghitungan kas secara periodik dan secara mendadak akan mengurangi resiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir. Dalam perhitungan fisik kas ini dilakukan pencocokan antara jumlah kas hasil penghitungan dengan jumlah kas yang harusnya ada menurut faktur penjualan tunai dan bukti penerimaan kas yang lain, misalnya bukti kas masuk. Yang selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari piutang. Dalam sistem pengendalian internal yang baik itu, sistem penerimaan kas dari piutang itu harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya. Nah, penerimaan kas dari piutang itu dilakukan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama melalui penagihan perusahaan, melalui pos, dan juga melalui logbox collection plan. Nah, penerimaan kas dari piutang itu harus melakukan pembayarannya menggunakan cek atas nama untuk menjamin kas yang diterima dari debiturnya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cancel check. Jadi cancel check ini adalah cek yang telah digunakan untuk pembayaran yang sudah dicairkan oleh penerimanya dan juga kemudian dikembalikan kepada pihak pembayarnya sebagai bukti bahwa transaksi telah selesai. Cek ini itu juga tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran, tetapi mereka berfungsi sebagai bukti sah penerimaan uang, misalnya seperti halnya kwitansi. Nah, cancel check ini dapat dibedakan antara cancel check di Amerika Serikat dan cancel check di Indonesia. Cancel check di Amerika Serikat ini merupakan cek yang telah dicairkan dan dikembalikan oleh bank kepada pihak pembayar sebagai bukti sah pembayaran. Nah, ceknya itu memuat tanda tangan penerimaan, endorsement, dan juga cap clearing dari banknya. Nah, sehingga tidak lagi diperlukannya kwitansi tambahan dan juga pembayaran tetap memiliki bukti tertulis yang valid. Nah, sedangkan untuk cancel check di Indonesia itu bank itu tidak mengembalikan cancel check, sehingga penerima itu harus membuat kwitansi sebagai bukti. Ini membuat proses administrasinya itu lebih rumit dan juga kurang efisien dibanding dengan sistem yang mengakuinya cancel check sebagai tanda terima sah. Yang selanjutnya yaitu fungsi yang terkait dari sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang. Yang pertama itu yaitu fungsi sekretariat. Nah, fungsi ini itu berfungsi sebagai menerima cek dan juga surat pemberitahuan atau remittance advice dari debiturnya, lalu mencatatnya dan juga menyusun daftar untuk dilaporkan. Lalu yang kedua ada fungsi penagihan. Nah, fungsi ini itu bertugas untuk menagih piutang ke debitur berdasarkan daftar dari akuntansinya. Ini itu berlaku jika penagihannya itu dilakukan langsung oleh perusahaannya. Lalu yang ketiga ada fungsi kas. Fungsi ini itu berfungsi untuk menerima cek dari sekretariat atau penagihan lalu menyetorkannya ke bank secara penuh. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi ini sebagai pencatatan penerimaan kas dan juga mengurangi piutang yang sesuai dalam pembukuannya. Lalu yang kelima ada fungsi pemeriksaan intern. Jadi fungsi ini itu berfungsi untuk memastikan penerimaan kas yang dilakukan itu sudah benar dan juga memeriksa keakuratan pencatatannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian alir dokumen berbagai sistem penerimaan kas.
Nah, jadi dalam bagian alir dokumen berbagai sistem penerimaan kas ini itu ada 3. Yang pertama adalah bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari over the counter sale. Yang pertama berdasarkan faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register kas. Nah, jadi bagian jurnal ini tuh mencatat transaksi over the counter sale ke dalam jurnal penjualan, antara lain jurnalnya yaitu pada bagian debit akun penjualan tunai dan pada bagian kredit adalah pendapatan penjualan. Yang kedua adalah berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bagian kasa. Bagian jurnal ini tuh mencatat penerimaan kas dari over the counter sale di dalam jurnal penerimaan kas, dengan jurnal di bagian debit ada akun kas dan juga di bagian kredit ada penjualan tunai. Selanjutnya yang kedua adalah bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari cash on delivery sale. Jadi bagian jurnal pencatatan COD sale ini itu ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan faktur penjualan COD yang diterima dari bagian pengiriman. Bagian jurnal ini mencatat transaksi penjualan COD dalam jurnal penjualan dengan akun dalam debit yaitu piutang penjualan COD, dan dalam bagian kredit adalah pendapatan penjualan. Nah, yang kedua yaitu setelah cek yang diterima dari pelanggan melalui perusahaan angkutan umum disetorkan ke bank berdasarkan bukti setor bank yang dilampiri dengan faktur penjualan COD. Nah, bagian jurnal ini tuh mencatat penerimaan kas dari pelanggan dalam jurnal penerimaan kas. Di bagian debitnya adalah akun kas dan juga di bagian kreditnya adalah piutang berjalan cash on delivery. Yang ketiga yaitu bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari penjualan melalui kartu kredit. Nah, dengan bagian alir yang sudah kami tampilkan, jadi sebelum bagian kasa mengisi kredit card sales slip, harus diteliti lebih dahulu bonafiditas pemegang kartu kredit melalui daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit atau otorisasi online langsung dari bank tersebut. Nah, kredit card sales slip ini tuh disetorkan ke bank dan rekening giro perusahaan akan dikredit oleh bank sebesar nominal kredit card sales slip dikurangkan dengan kredit card fee-nya. Dalam sistem penerimaan kas dari piutang ada beberapa dokumen yang digunakan. Nah, ada 4 dokumen. Nah, yang pertama itu surat pemberitahuan. Nah, dokumen ini itu dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukannya. Nah, surat pemberitahuan ini biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur dan disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Nah, yang kedua itu ada dokumen daftar surat pemberitahuan. Nah, daftar surat pemberitahuan ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan jika penerimaan kas dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos. Nah, fungsi sekretariat bertugas membuka amplop surat, memisahkan surat pemberitaan dengan cek, dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap harinya. Nah, yang ketiga itu ada dokumen bukti setor bank. Nah, dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor ini dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang ke bank. Nah, 2 lembar tembusannya ini diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti kas ke bank. Nah, yang keempat itu ada dokumen kwitansi. Nah, dokumen ini itu merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Kwitansi ini sebagai tanda penerimaan kas dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer. Nah, jika cancel check ini dikembalikan pada check issuer, kwitansi sebagai tanda penerimaan kas digantikan fungsi oleh cancel check. Kemudian itu ada unsur pengendalian internalnya. Nah, unsur pengendalian internal dalam sistem penerimaan kas dari piutang ini ada 3. Nah, yang pertama itu organisasi. Organisasi ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Fungsi kedua,
fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, fungsi yang harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas ini untuk menciptakan internal check fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk melakukan endorsement. Nah, yang fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi ini tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Nah, kemudian itu ada yang kedua, ada unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, ini juga memiliki fungsi dan macam-macamnya ya. Yang pertama itu ada debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan atau giro biliet. Nah, untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi karyawan, perusahaan ini mewajibkan para debiturnya untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama perusahaan atau dengan menggunakan giro biliet untuk pemindah bukuan. Nah, yang kemudian itu ada fungsi penagihannya, melakukan penagihan hanya atas dasar piutang yang harus ditagih dengan dibuat oleh fungsi akuntansi. Nah, kegiatan fungsi ini harus dicek melalui sistem akuntansi. Nah, kemudian ada pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi atau bagian utang. Bagian piutang harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur dalam sistem otorisasi ini. Nah, piutang itu aset perusahaan. Nah, pengurangan terhadap piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen yang sahih. Nah, kemudian yang ketiga itu ada unsur yang terakhir, praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat itu hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Nah, kemudian para penagih dan kasir harus diasuransikan atau fidelity bond insurance. Nah, kemudian kas dalam perjalanan atau baik yang ada di tangan bagian kas maupun di tangan penagih perusahaan harus diasuransikan atau cash in safe and cash in transit insurance. Nah, dalam sistem akuntansi ini, sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos dilaksanakan dengan prosedur, ada 8 prosedur. Nah, sebagai tabel berikut saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Nah, kemudian yang kedua, debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Yang ketiga, bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan atau remittance advice dari debitur. Yang keempat, bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Kemudian bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Nah, kemudian bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Terus kemudian bagian kasa menyetorkan cek ke bank. Setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Nah, yang terakhir itu bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, maka yang bertanggung jawab untuk menerima surat beserta cek adalah bagian sekretariat. Nah, bagian ini membuat daftar surat pemberitahuan dan menyerahkan cek dilampiri dengan daftar surat pemberitahuan kepada bagian kasa dan menyerahkan kepada daftar surat pemberitahuan yang dilampiri dengan surat pemberitahuan kepada bagian piutang. Bagian kasa ini melakukan endorsement atas cek dan menyetorkan cek ke bank. Nah, bagian piutang mencatat pengurangan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan surat pemberitahuan dari debitur. Terus kemudian bagian jurnal ini mencatat penerimaan kas dari piutang
ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti store bank. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bagan alir sistem penerimaan kas dari piutang melalui Logbox Collection Plan. Jadi proses ini tuh dimulai dari bagian penagihannya yang mengirimkan faktur penjualan kredit kepada debitur. Nah, ini itu merupakan dokumen tagihan yang harus dibayar oleh debitur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu setelahnya, untuk langkah keduanya, ketika faktur jatuh tempo, debitur akan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke kotak pos melalui milik kreditur yang berada di kantor pos kota debitur. Selanjutnya, bank dari pihak kreditur akan mengambil cek dan surat pemberitahuan dari kotak pos nasabah tersebut. Setelah itu, dokumennya diambil dan bank kreditur membuat daftar dan juga menyusun kembali surat pemberitahuan, lalu mengirimkannya ke bagian sekretariat perusahaan. Kemudian bagian sekretariat ini menyerahkannya surat pemberitahuan itu ke bagian piutang yang nantinya akan melakukan posting atau pencatatan ke dalam kartu piutang masing-masing pelanggannya. Nah, di saat yang bersamaan, bank kreditur itu juga akan memproses cek clearing dengan bank debitur untuk mencairkan dana dari cek yang telah diberikan. Nah, itu merupakan keseluruhan prosesnya, dan proses ini tuh memastikan bahwa pembayaran dari debitur dapat diterima, dicatat dan juga diproses dengan baik oleh perusahaan melalui kerjasama antara berbagai pihak dan baik internal maupun eksternal.